Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, kita pagi ini berdiskusi soal standar. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suteki ya beberapa hal terkait itu ya. Dan saya sangat setuju dengan saran Prof. Suteki ya. Jadi bahwa yang namanya BSNP ini memang di konsep ya di perpresnya itu dulu ya, lembaga yang mandiri, profesional, independen yang bermisi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan ya. Dan ini tugasnya cukup banyak ya, mengembangkan standarnya, menyelenggarakan ujian nasional, padahal ujian nasional banyak yang sudah dihapus ya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah ya, rekomendasi merumuskan kriteria kelulusan dan menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran. Jadi memang ini suatu dapat dikatakan seperti super body juga sebenarnya ya. Cuma sayangnya tidak beneran super body karena dia tidak sepenuhnya independen ya. Yang menyeleksikan juga orang Kemendikbud, anggotanya itu juga sebagian besar itu tokoh-tokoh di dunia pendidikan memang ya, ada mantan rektor, ada mantan dirjen juga ya, ada guru besar ya, yang orang yang bukan itu juga ada ya, yang dari kalangan industri juga ada ya. Nah, tapi ketika disebutkan di sini menyelenggarakan ujian nasional ya, ini jadi kuat ini kan, karena bisa menentukan nasib orang nih ya. Jadi ujian nasional itu dulu kan kontroversi ya. Jadi momok di beberapa tempat ya, sampai akhirnya banyak yang dibantu oleh pengawasnya ya, karena pengawasnya ditekan oleh bupati jangan sampai angka kelulusan di kabupaten ini rendah gitu kan. Sehingga akhirnya ya ini juga ada pandemi ini membuat Mas Nadiem Makarim akhirnya memutuskan untuk menghapus ujian nasional. Jadi sebenarnya ujian nasional itu wewenangnya menteri atau wewenangnya BSNP ini? Ini BSNP di sini kan, tapi ya jadi ini persoalan yang ada ya. Karena kalau yang tetap ya BSNP ini bukan kayak badan intelijen atau badan pusat statistik, bukan. Dia itu sekretariatnya itu ASN-nya Kemendikbud ya. Jadi ada pakar-pakar kumpul di situ ya. Pakar-pakarnya ini dikatakan mandiri, independen, tapi sekretariatnya itu bagian dari Kemendikbud ya. Sama seperti di Kementerian Agama itu dulu ada Badan Hisab dan Ruqyat ya. Badan Hisab dan Ruqyat itu anggotanya dari masyarakat ya, dari kiai-kiai, dari yang ahli falak gitu ya, dari ilmuwan, dari Observatorium Bosca ya, dari Lapan dan sebagainya. Tetapi sekretariatnya ya orang Kementerian Agama sekretariatnya. Nah, kemudian mulai itu beberapa tahun yang lalu itu ada normalisasi istilah-istilah ya. Jadi badan kemudian lembaga itu hanya boleh di pemerintah ya. Badan atau lembaga hanya boleh lembaga pemerintah yang selalu ada ya, bukan ad hoc gitu ya. Makanya kemudian sekarang yang di Kementerian Agama Badan Hisab dan Ruqyat itu dicopot, hilang, nggak ada sekarang. Adanya tim hisab dan ruqyat. Kalau tim boleh ad hoc ya, tim. Tapi kalau berlarut-larut kok tim terus ya, masa tim sampai 10 tahun namanya sama, itu dipertanyakan, ini apa ini kok masa 10 tahun ad hoc terus ya, apa nggak bisa menjadi tugas dan fungsi melekat pada lembaga begitu kan, pada Kementerian Agama misalnya. Artinya ya nanti setelah berapa tahun akan diganti lagi nama timnya. Dan ini juga jawaban atas pertanyaan tadi ya, bisa nggak sih tanpa diubah nomenklaturnya ya. Kadang persoalannya bukan dengan kementeriannya itu, kementeriannya mungkin nggak masalah ya, tapi nanti dari Kemenpan ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, atau dari Kementerian Keuangan itu mempertanyakan, ini lembaga ad hoc tapi kok terus menerus ya. Nah, jadi ini karena mereka memang berpendapat bahwa suatu tugas dan fungsi yang terus menerus, maka lembaganya lembaga permanen bukan ad hoc begitu ya. Ya semacam kayak KPK, KPK itu ad hoc apa permanen? Dulu kan dibuat ad hoc-nya karena tidak kekurang percayaan pada polisi, jaksa dan polisi sama jaksa terutama ya. Jadi
Jadi sekarang jadi ASNP. Oke, sekarang bicara independen ya. Jadi tadi sudah disampaikan Prof. Sutogi juga, BSNP itu lembaga independen ya, dibubarkan diganti oleh BSKAP ya, itu yang non independen tadi. Tapi BSNP-nya menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan, DPSPN ya. Ini secara nomenklatur birokrasi yang ada sekarang memang yang lebih tepat begini ya. Tapi persoalan independen itu sebenarnya bukan soal apakah BS, saya salah lagi nulisnya ini. Di Indonesia itu ada BNSP, ada BSNP ya. Kalau BNSP itu di bawah Kemenaker, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau BSNP itu Badan Standar Nasional Pendidikan, itu di bawah Kemendikbud atau independen tapi di lingkup Kemendikbud. Oke, ini saya mohon maaf, ini saya perbaiki. Ini independen atau tidak ya? Tetapi persoalan utama ini apakah negeri ini benar-benar independen atau tidak? Itu lebih penting gitu. Karena kenyataannya ya kita ini apakah kita masih di bawah kendali penjajahan yang tersisa? Penjajahan hukum ya, hukumnya masih banyak yang warisan penjajah. Penjajahan teknologi, faktanya teknologi itu mayoritas kita impor ya. Ekonomi, faktanya ekonomi kita ini tergantung sama asing, sama IMF, sama pasar dunia ya. Atau utang luar negeri, utangnya udah banyak kita. Atau bahkan penguasanya dikendalikan oleh koruptor dan konglomerat hitam. Ini lebih penting ini kita bahas sebenarnya kan. Sebab dunia sekarang ini sedang berevolusi menjadi yang sangat berbeda ya. Jadi kalau dulu itu kerja itu dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4 sore ya. Sekarang kerja anytime, apalagi di masa pandemi kita sudah semakin terbiasa dengan working from home atau working from anywhere ya. Dulu work in office, sekarang work anywhere selama ada sambungan internet ya, itu sudah bisa ya. Dulu orang kerja dengan perlengkapan kantor, sekarang kita kerja dengan any device ya. Dulu fokusnya pada input, sekarang pada output ya. Dan masih banyak yang lain yang sebenarnya memang transisi. Jadi kalau kurikulum kalau diubah terus, itu sebenarnya kalau mengubahnya sesuai dengan evolusi ini, itu nggak masalah. Memang harus berubah. Zaman berubah ya. Ijtihad harus terus ada ya. Sekarang kita kemarin ribut soal kebocoran data ya. Jadi orang menayangkan sertifikat vaksinnya Pak Jokowi gitu. Kenapa? Karena kuncinya cukup NIP-nya saja, NIK-nya saja ya, nomor induk kependudukan. Dan itu gampang lah. Bahkan dikenal lah NIK-nya Pak Jokowi berapa. Pun masalahnya adalah sebenarnya kunci data pribadi itu mestinya tidak cuma NIK ya. Kalau di bank itu kadang cukup nomor rekening sama nama ibu kandung itu bahaya banget. Itu nama ibu kandung sekarang gampang dicari kan ya. Gampang sekarang ya. Dicari, di-searching gitu ya. Mudah lah. Nah, jadi mestinya memang ada kunci yang lain yang melekat pada yang bersangkutan, bukan bisa dilacak, ditelusuri secara publik seperti ini ya. Makanya memang banyak standar yang diciptakan dari masa lalu dan belum mengantisipasi perubahan di masa depan. Ini ya kita sadari, kita akui begitu ya. Jadi standar memang terus dikembangkan dengan tantangan zaman. Ya. Coba bayangkan sekarang ini era 4.0 dan dalam 4.0 itu yang paling menonjol adalah big data, di mana setiap 1 menit ya 60 detik itu ada 100.000 tweet, 700.000 status updates di Facebook ya, 11 juta pesan di WhatsApp ya. Ini naik lagi sekarang udah naik, ini data tahun lalu ini ya. 200 juta email yang dikirim, 2000 terabyte ya. 2000 terabyte itu 2 petabyte setiap menit ya. Total ini 2000 terabyte yang diciptakan ya. 200 tambahan mobile web users ya. 700.000 pencarian goal setiap menit coba. Luar biasa nih. So pertanyaannya adalah ya, punya data yang akurat, mutakhir dan mudah itu penting, tapi membangun peradaban yang bijak menggunakannya di tempat dan saat yang tepat itu lebih penting. Ya, ini tanpa arah yang benar, data dapat disalahgunakan untuk menipu, bahkan membantu penjajahan. Ini sekarang sudah mulai dirasakan ya, banyak orang dengan data palsu dia bikin pinjaman online ya atas nama orang lain, nanti diatur sedemikian rupa sehingga orang yang nggak tahu apa-apa tahu-tahu kok dipakai ya, dan kontak semua kontaknya dihubungi oleh pinjol itu. Ya. Ini sangat mengerikan kalau kita nggak antisipasi dari awal. Ya. Jadi oleh sebab itu kita mesti mencari tahu sebenarnya yang
substansial bagi kita sebagai manusia itu apa ya? Bagaimana menyiapkan pendidikan untuk manusia segala zaman. Ini yang penting. Ya, manusia yang adaptif ya, mampu mengantisipasi perubahan tadi ya. Jadi itulah kita perlu merenungkan nih. Sebenarnya standar pendidikan yang ada sekarang ya, ini kalau saya malah mempersoalkan standarnya. Standar pendidikan yang ada sekarang itu sudah menyiapkan belum misi manusia di bumi ini ya. Kalau di dalam Islam ya, dan ini dilaksanakan berabad-abad dalam peradaban Islam, itu jelas beberapa pemahaman identitas diri yang ditanamkan pada setiap pelajar gitu ya. Dasarnya adalah ayat-ayat ini ya, mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembahku itu taat ya, mentaati seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan, termasuk mencintai semua yang dicintainya dan membenci semua yang dibencinya. Ini jawaban pertanyaan untuk apa manusia diciptakan kan, bukan pertanyaan untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Yang itu bukan urusan manusia. Kemudian identitas yang kedua itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini tugas kedua nih ya. Jadi umat Islam itu harus jadi yang terbaik karena dia mengemban misi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau sekedar kalau sekedar ada standar pendidikan, tapi di dalamnya tidak ingin membentuk ya, tidak ada misi untuk menjadikan orang itu yang terbaik ya, terbaik dalam arti sanggup menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman pada Allah, maka itu sudah gagal dari awal. Ya. Standarnya nggak bilang begitu, ya. Standarnya kurang ya. Jadi siapapun yang melaksanakan ya sudah salah dari awal ya. Kemudian yang ketiga. Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Jadi rahmat itu adalah jalbul masoleh wa darul mafasid, mewujudkan kemanfaatan, kebaikan dan mencegah kemafsadatan atau kerusakan ya. Jadi di sini misi Islam di dunia jelas, menjadi rahmat tidak hanya untuk muslim ya. Untuk semuanya, sekalipun mereka bukan muslim ya. Tapi ini hanya bisa berjalan kalau muslimnya sudah menjadi khairu ummah ya. Kalau muslimnya bukan menjadi khairul ummah itu namanya bukan rahmatal lil alamin ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Islam itu datang ke dunia itu agar manusia itu didatangkan ke dunia itu menjadi khalifatul fil ard. Khalifah itu artinya wakil ya, yang menggantikan peran Allah di dunia. Karena Allah itu sudah mengatakan kepada para malaikat ya. Jadi Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard di muka bumi ya, pengganti di muka bumi. Jadi kalau ada sesuatu yang akan diselesaikan itu bukan Allah turun ke dunia, enggak, tapi Allah mengilhamkan pada manusia jalan takwa. Kalau manusia itu bertakwa, maka dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Kan begitu. Nah, dan ketika umat Islam menjadi agen Allah ini, dia akan ke mana-mana memancarkan rahmat itu ya. Dia adalah seorang agen yang teguh berpegang kepada tali Allah, taat kepada Allah dan sekaligus dia cerdas mengelola lahan yaitu bumi ini ya. Maka kemudian ketika ada ayat-ayat seperti ini ya, afala yang dzuruna ilal ibli kaifa hulinqas. Mengapa kalian tidak perhatikan unta bagaimana diciptakan? Itu mereka terangsang, wah ini adalah perintah untuk memperhatikan dunia kehidupan, dunia binatang ya, khususnya unta. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Itu melihat langit, bintang-bintang, lahirlah astronomi ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan ya. Wa ilal ardi kaifa sudat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ini semua adalah ayat-ayat syariah yang berkaitan dengan alam ya, dengan lingkungan. Dan ini kadang-kadang lewat ya di dunia di dunia pendidikan umum tidak dibahas ayatnya, di dunia pendidikan agama tidak dibahas saintifiknya, hanya dihafalkan aja ya. Nah, jadi kita melatih ya, standar pendidikan itu harusnya bisa melatih manusia itu berpikir. Dalam arti dia dengan alat-alat yang dimiliki, dia memahami fakta itu diindra oleh mereka, kemudian diolah dengan organ berpikir mereka, dan dikaitkan dengan informasi yang mereka miliki sebelumnya. Ini berpikir. Nah, kita ini banyak orang-orang yang lulus ujian nasional, ya, orang-orang yang sudah dididik, sudah sekolah paling tidak 12 tahun, ya, kalau lulus SMA, kalau sampai lulus kuliah mungkin 17 tahun, tapi tidak belajar berpikir, itu persoalannya. Banyak orang pernah sekolah tapi tidak pernah berpikir, ya.
Demikian juga banyak orang yang hafal Quran ya, tetapi juga mengira ilmu Allah itu sebesar Quran saja, padahal ilmu Allah itu lebih luas dari Quran ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuttuhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah ya. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tak akan habis-habisnya kalimat Allah ya. Ini penting ini ya. Jadi ini di sistem pendidikan yang ada sekarang ini masih kurang termanifestasi bahwa yang kita inginkan ini manusia yang komplit ya, manusia yang menyatu ya, antara keimanan dan keilmuan itu menyatu, antara agama dan sains itu menyatu. Dan yang terakhir adalah meyakini bahwa semua yang dihadapi di dunia ini ujian ya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ya. Jadi kalau misalkan di dunia ini ada bencana alam, ada peperangan, ada kecelakaan, ada kematian, ada kekeringan, ini semua itu ujian. Ujian bagi yang terkena dan ujian bagi yang tidak terkena. Yang terkena diuji supaya sabar ya, supaya belajar ke depan bagaimana supaya kalau ada gempa itu kita tidak hancur seperti ini. Bagaimana konstruksi bangunannya misalkan. Demikian juga ke depan supaya tidak celaka bagaimana. Konstruksi jalannya bagaimana. Kendaraannya harus dikir seperti apa. Sopirnya harus disertifikasi seperti apa. Ya. Kemudian yang tidak kena bencana, tidak kena musibah itu belajar diuji dengan apakah dia mau membantu, mau empati. Ini semua ujian. Orang yang lulus sekolah itu diuji, apalagi yang tidak lulus ya. Kadang-kadang orang menyangka yang diuji itu yang tidak lulus. Yang lulus mah sudah enak. Enggak, yang lulus itu juga diuji. Apakah dia akan lebih dewasa dengan status dia sudah lulus ujian itu. Nah, itulah. Maka kemudian kita melihat bagaimana peradaban Islam itu menanamkan ilmu pengetahuan ya, melalui pendidikan. Ada 4 jalur yang benar-benar saya lihat ditanamkan dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama memberantas tahayul dan hurufat. Ya. Jadi saya sedih ya bahwa zaman sekarang itu banyak orang bahkan alumni perguruan tinggi ya, bahkan doktor, bahkan profesor, tapi masih suka nanya ke dukun. Apalagi kalau menjelang peristiwa-peristiwa politik atau mencari ini. Saya sedih sekali ada kawan saya seorang profesor ya, mantan pejabat juga ya, itu percaya dukun ya, dukun pengganda uang ya, Dimas Kanjeng. Sedih itu seperti itu. Berarti dia apa? Dia mungkin lupa hadis ini ya. Barang siapa mendatangi dukun paranormal dan menanyakan sesuatu lalu mengikuti atau membenarkan apa yang diucapkannya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya. Jadi kalau tertanam mestinya mitos-mitos tahayul, hurufat, hoax itu tidak mudah kena ya. Teori konspirasi itu tidak mudah memapar saudara kita ya. Kemudian membentukkan sikap rasional. Kalau saya penting ya. Ini Allah sudah menegur sendiri orang yang tidak rasional. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ya. Dan pada mereka ya, orang-orang kafir Quraisy. Itulah apa yang turunkan Allah. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Seolah-olah ajaran nenek moyang itu harga mati. Padahal zaman berkembang. Ya. Padahal nenek moyangnya tidak mendapat dalil, tidak mendapat petunjuk. Allah menyinggung di sini. Ya. Nah di sini berarti bahwa sikap kritis, sikap ingin tahu harus ditanamkan. Harus berhasil ditanamkan di pendidikan. Tidak ada gunanya orang sekolah sampai doktor, tapi tidak punya sikap kritis, tidak punya sikap kurius. Ya. Curiosity-nya hilang. Gak ingin tahu, gagal itu. Ya. Sekalipun mungkin menyandang gelar doktor, tapi percuma aja dia karena nggak kritis dan nggak kurius. Ya. Yang ketiga itu Islam mengakui metode eksperimental ya. Itu Nabi sendiri ya. Jadi Nabi kan di Mekah nggak ada pertanian kurma ya. Maka ketika dia di Madinah melihat orang menyerbui kurma dia heran, dia tegur itu apa harus begitu. Nah, orang Madinahnya dikiranya nggak boleh ya. Ternyata memang kalau nggak diserbuki secara manual kurma itu nggak akan berbuah gitu kan. Maka mereka komplain ke Nabi. Karena Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan teknis dunia kalian. Jadi kalau soal
empiris soal dunia yang bisa dicoba sendiri, silakan coba sendiri, nggak usah ada dalilnya, nggak usah nunggu dalil. Dalil itu untuk sesuatu yang terkait dengan ghaib, ya. Apakah sebuah amal itu memunculkan dosa atau pahala, itu ghaib, itu perlu dalil. Tapi kalau empiris, apakah bumi itu bulat atau datar, itu empiris, itu nggak perlu dalil dan tidak akan ada dalil di situ. Maka keliru orang mencari bentuk bumi dengan mencari-cari dalam hadis atau dalam Quran, itu keliru, ya. Keliru. Itu empiris kok, ya. Jadi disinilah Islam mendorong kreativitas dengan menggali ilmu baru langsung dari alam, ya. Iqra dari alam langsung, ya. Gitu, ya. Nah, yang keempat adalah memetik segala yang bermanfaat, ya. Rasulullah bersabda, ilmu itu bagai binatang ternak yang sedang tersesat, milik orang mukmin dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Maka Rasulullah nggak ada masalah ketika ada orang Badui yang demam, terus mereka bilang kalau di tempat kami orang demam itu diminumkan air kencing unta. Dipercaya. Padahal Rasulullah juga ada di sebuah hadis itu mengatakan di dalam habatus saudah ada obat segala penyakit kecuali maut. Kenapa untuk orang Badui nggak dikasih habatus saudah? Dikasihnya air kencing unta. Ini kan pertanyaan. Tapi itu langsung terjawab karena ini masalah empiris, ya. Boleh aja indikasi medis boleh. Demikian juga pernah ada dokter hadiah Raja Mesir, ya. Itu ketika sampai kepada Rasulullah langsung dokter itu disediakan untuk publik. Silakan kalau mau berobat. Padahal dia belajar medisnya di Mesir, ya, itu kan. Jadi bukan tibu nabawi zaman orang sekarang. Boleh itu, ya. Jadi kita dilatih untuk mencari dan menelusuri pengetahuan dari mana saja. Bagaimana mencari pengetahuan yang sifatnya empiris itu boleh dari mana saja. Asal tahu kata kuncinya. Kalau zaman sekarang pakai internet tahu kata kuncinya. Kalau zaman dulu tahu tempatnya, ya. Maka orang Islam ada yang pergi ke Yunani belajar kedokteran, pergi ke Mesir belajar astronomi, pergi ke Cina belajar membuat kertas. Nggak masalah, bukan kayak sekarang. Jangan ke Cina nanti komunis nanti. Wah, itu kacau itu. Kalau ke Cina belajar hukum atau belajar politik nanti bisa komunis beneran memang, ya. Tapi kalau ke sana belajar bagaimana membuat gedung yang tinggi dalam waktu cuma sebulan, nah, nggak apa-apa, ya. Bagaimana membuat jalur kereta api cepat, nggak apa-apa. Itu hikmah yang hilang. Nah, itulah maka kemudian peradaban Islam itu mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang beriman, ya. Ada Jabir Al-Hayyan ahli kimia, ada Al-Khwarizmi ahli matematika, ada Al-Haytham Ibnu Al-Haytham ahli fisika, ya. Ada Al-Biruni ahli geografi, ada Kutubuddin As-Sairazi ahli astronomi yang mengumumkan teori heliosentris, ya. 400 tahun sebelum Kopernikus, ya. Ada Ibnu Al-Awam yang membuat revolusi hijau dan pertanian, ya. Ada Abu Qasim Az-Zahrawi yang mendirikan kedokteran bedah, ya. Gurunya Ibnu Sina ini, ya. Ada Ismail Al-Jazari ahli mesin yang menciptakan robot, ya. Dan sebagainya. Itulah yang membangun peradaban yang mulia, ya. Tadinya peradaban di tepi padang pasir menjadi peradaban yang hebat di Andalusia, peradaban yang tinggi di Baghdad, peradaban yang agung di Istanbul. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, yang adil, makmur, maju, berdaulat, berkelanjutan, ya. Sudah konsep green sudah ada tuh zaman dulu. Kemudian juga wa rabbun ghafur, dan Tuhan mengampuni, yang berkah, yang mulia di jalan syariah, yang diridhoi Allah. Mungkin sehari ini ada beberapa negeri yang dapat disebut baldatun thayyibatun, ya. Negeri yang baik, yang di sana adil, makmur, nggak ada korupsi, ya. Maju juga, berdaulat juga, ya. Seperti Skandinavia, seperti Jepang, ya. Tapi apakah mereka tuh wa rabbun ghafur? Saya kira kok belum, ya. Karena belum tentu Tuhan mengampuninya. Di sana ada LGBT, ya. Ada orang-orang tua yang lanjut usia yang kesepian, ya. Ada orang yang depresi sampai bunuh diri, ya. Gitu. Nah, saudara kalian, itulah yang kita inginkan dengan standar pendidikan dalam peradaban Islam. Insya Allah saya akan memberikan waktu kepada moderator. Baik, Profesor Fahmi Ambar. Satu lagi, Prof. Menurut Profesor Fahmi Ambar ini, apakah pendidikan kita ini sudah berkualitas atau belum? Kalau dihitung dengan standar apapun, saya kira belum berkualitas. Standarnya BNSNP belum berkualitas, BSNP belum berkualitas. Belum kalau kita hitung dengan standarnya PISA, ya. PISA itu untuk matematika itu kan ada PISA itu kan, ya. Itu kita masih rendah sekali. Apalagi kalau dihitung dengan standar Islam, ya, dengan konteks tadi membangkitkan sikap imun terhadap segala macam mitos, ya, tahayul, hoax gitu, ya. Menjadikan mereka kritis dan kurios, menjadikan mereka kreatif dan pandai membaca alam, menjadikan mereka pemburu ilmu dari
itu belum, masih jauh kita, ya, masih sangat jauh. Maka kita rindu standar ini dinaikkan, tapi dinaikkannya bukan dengan cara yang artifisial, yang mengada-ada, bukan. Saya terus terang tidak begitu setuju ya kalau di sekolah sekarang ini ya, kayak di SMA itu sudah belajar kalkulus yang begitu jelimet gitu. Saya nggak begitu setuju. Itu kalau pilihan boleh lah. Tapi kalau wajib bagi semua siswa saya kira nggak tepat ya. Karena paling juga nggak dipakai ya. Ya. Paling nggak ya, makanya mungkin kalau orang kemudian menekuni fisika atau menekuni elektro mungkin pakai. Tapi kalau dia kemudian jadi dokter aja udah nggak dipakai itu kalkulus yang rigid kayak gitu. Apalagi cuma jadi ekonom, jadi hakim ya, jadi sekolah di fakultas hukum toh. Nah, jadi untuk apa itu semua ya? Jadi ini kekeliruan juga karena konsep dasar konsep dasar kualitasnya seperti apa saja sudah dari awal tidak punya pijakan yang jelas ya. Tapi kalau pijakannya itu adalah konsep dari Islam, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa